Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Keluarga rohani GBSO Prayer Jembatan 2 dan Jembatan 5 yang diberkati Tuhan. Saat ini kita tergabung dalam Pray, Praise and Worship. Dan kita akan sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, kita mau meninggikan Tuhan Raja segala Raja. Yang mau sama-sama serukan yes, yes. Sama-sama sorangan haleluya. Mari siapkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay. Woo. Kami tahu punya Allah yang sungguh luar biasa. Kami punya Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kami. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sukacita kami penuh karena-Mu ya Tuhan. Kami mau menari bagi Engkau. Kasih yang begitu besar,
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kaulah Allah pujian kami, kaulah Allah yang sungguh kami tinggikan, kami besarkan. Sukacita Allah sungguh mengalir atas setiap kami umat-Mu. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Yeay, haleluya. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, bagi Allah yang layak terima pujian, terima sembah. Oh, penghormatan, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kalau kita boleh ada saat ini, Tuhan yang telah menerima kita apa adanya, Allah yang telah menghampiri kita, Allah yang sungguh membuka setiap pintu-pintu di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Kalau Tuhan telah menemukan kita sehingga kita menjadi umat-Nya dan kita menjadi anak-anak-Nya, itu menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan besar bagi setiap kita. Untuk itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kekaguman kita kepada Dia. Mari sama-sama angkat suaramu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat lebih lagi suaramu, katakan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang, supaya kehidupan memancar senang, supaya kehidupan memancar senantiasa.
tiasa. Oh, sungguh kami merasakan, sungguh kami dikasih oleh Tuhan. Sungguh kami disayangi. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Allah yang mengerti setiap pribadi kami. Allah yang mengenal kami. Untuk itu dengan kerinduan kami datang ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami menanti-nantikan Engkau, Allah, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami mengagungkan nama-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, kita naikkan penyembahan kita yang terbaik. Dari dasar hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Oh, mari naikkan roh, sembah Engkau yang layak. Oh glory, glory. Mari bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Mari sama-sama sembah Tuhan dalam bahasa roh. Roh-Mu yang kudus, yang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pada saat kami mencari Engkau, kami menemukan Engkau. Pada saat kami mendapatkan Engkau, sungguh kami mengalami damai sejahtera, sukacita. Kami dibebaskan. Oh, kami diberikan kekuatan yang baru. Engkaulah Allah pujian. Engkaulah Allah sumber kehidupan. Biarlah ya Tuhan roh-Mu memenuhi setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, Engkau akan kenyangkan, Engkau akan sungguh puaskan. Oh, jamahan kuasa-Mu terjadi. Oh, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Haleluya. Kami katakan ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau. Kami sungguh ya Tuhan bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang luar biasa. Allah segalanya dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami mau datang ya Tuhan kepada-Mu. Kami mau nyatakan kepercayaan kami. Hanya Engkaulah Allah tempat kami berharap. Mari dengan lembut kita katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya
Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari angkat suaramu lebih lagi, dengan lebih sungguh katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang sungguh layak terima pujian, terima penghormatan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sungguh ya Tuhan, hidup kami milik-Mu, dan kami mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan, dan kami sungguh siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, perkataan-Mu yang sungguh adalah kekuatan yang akan membangun, yang akan sungguh meneguhkan setiap kami, yang membuat kami sungguh sanggup berdiri ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama ibadah walaupun secara online. Ya mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami masih boleh ada saat ini semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dan buah-buah muliakan nama-Mu Tuhan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu,
kuduskan apa yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Kita sudah masuk di bulan Februari, di bulan yang kedua dari tahun 2021. Suatu anugerah untuk kita semua, amin. Di mana Tuhan memberikan tema untuk setiap kita, jemaat Tuhan, yaitu tentang namanya penerimaan atau acceptance. Ya, baik Tuhan Yesus, kalau bulan lalu kita bicara tentang integritas, acceptance juga atau penerimaan itu merupakan bagian daripada integritas. Sebab dalam integritas itu ada namanya penerimaan. Amin. Ya, dikatakan di Roma 15 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu dengan yang lain. Dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di kota Roma untuk setiap mereka menerima satu dengan yang lain. Nah, siapakah satu dengan yang lain itu Bapak Ibu? Satu dengan lain itu orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada bersama dengan setiap kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita menerima setiap mereka satu dengan yang lain. Kata pertama dikatakan Bapak Ibu, sebab itu. Kata sebab itu menunjukkan awal mula, permulaan. Kenapa Paulus menyuruh jemaat di Roma untuk menerima satu dengan yang lain? Kalau kita lihat di Roma 15 di ayat kelima, di mana firman Tuhan berkata, semoga Allah dikatakan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan berkata di ayat kelima ini bahwa kerukunan itu yang Tuhan mau atas jemaat Tuhan di kota Roma. Bahkan atas setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada. Amin. Jadi kerukunan itu yang Tuhan mau. Nah, untuk bisa mencapai kerukunan itu Bapak Ibu, di ayat ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Jadi kunci untuk kita bisa tercipta suatu kerukunan dengan menerima satu dengan yang lain. Dikatakan di ayat ke-7, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus menerima setiap kita. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, setiap kita menerima satu dengan lain seperti Tuhan menerima setiap kita. Bagaimana Tuhan menerima setiap kita? Tuhan menerima setiap kita apa adanya. Di Roma 5 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Jadi Allah menerima kita bukan pada saat kita sedang hidup benar, atau kita kudus, atau bukan karena kehebatan kita atau kekuatan kita, bukan karena itu Bapak Ibu. Ya, bukan saat itulah Dia menerima setiap kita. Firman Tuhan berkata, saat kita sedang berdosa, itulah Dia menerima setiap kita. Bapak Ibu Tuhan Yesus, ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Untuk menerima satu dengan lain, apapun juga kondisi orang tersebut Bapak Ibu. Kekelebihannya, kekurangannya, itu kita harus terima Bapak Ibu. Seperti Tuhan menerima setiap kita pada saat kita juga dalam berdosa. Ini yang Tuhan mau di setiap kita, untuk kita yuk satu dengan lain menerima kelebihannya, kekurangannya. Orang dunia acceptance atau menerima biasanya karena ada sesuatu maksud. Ya, ada sesuatu yang ingin diraih atau diambil keuntungannya. Orang diterima dalam suatu komunitas. Ya, orang dunia biasanya karena ada mungkin dia bisa yang memberikan ya mungkin ya berkatnya, atau dia mungkin karena dia materinya berlimpah-limpah, maka diterimalah di dalam suatu komunitas. Supaya apa? Ya, dengan berkat ini dengan uangnya dia bisa memberi. Ada sesuatu penerimaan biasa orang dunia lakukan. Tetapi tidak demikian dengan setiap kita anak-anak Tuhan yang Tuhan mau. Penerimaan kita itu penerimaan yang seperti Kristus menerima apa adanya.
kelebihan dan kekurangan. Satu sama lain, itu siapa yang dimaksud satu sama lain? Orang-orang yang ada di sekitar kita atau mungkin bersama dengan kita. Bisa itu pasangan kita, suami kita, atau istri kita. Kita menerima dia seutuhnya, kelebihannya, kekurangannya. Jangan hanya pada saat dulu kita masih belum menikah atau masih pacaran, kita menerima dia. Tapi setelah menikah, berjalan waktu, iya, ada banyak gesek-gesekan, ada banyak hal-hal yang tidak sependapat, perbedaan-perbedaan, itu membuat akhirnya ada jarak, ada renggang yang membuat akhirnya ya kita nggak bisa menerima pasangan kita, baik suami kita atau istri kita. Ini yang harus tidak terjadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Menerima seutuhnya, kelebihannya, kekurangannya. Kalau dulu mungkin pasangan kita, suami kita ganteng sebelum kita menikah, ya ibu-ibu, saat ini mungkin setelah menikah, mulai mengembang ke depan perutnya, tetaplah menerima suami kita, pasangan kita. Atau mungkin suami-suami dulu waktu pacaran, istrinya sebelum menikah cantik, ya langsing. Tapi setelah menikah berjalan waktu karena melahirkan dan berbagai hal, tubuhnya akhirnya berliku-liku, ya bapak-bapak, tetaplah mengasihi, tetaplah menerima dia sebagai pasangan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Atau mungkin kita dalam keluarga, mungkin seorang anak menerima orang tuanya dengan seutuhnya, kelebihannya, kekurangannya. Walaupun mungkin orang tuanya memakai cara pendidikannya dengan otoriter, kekerasan, bisa nggak menerima dia? Ini yang Tuhan mau setiap kita anak-anak, ya, menerima orang tua setiap kita. Atau kita mungkin dalam komunitas, kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang mungkin seseorang mungkin agak sedikit bawel, merepotkan, bisa nggak kita menerima dia seutuhnya? Tidak hanya kelebihannya, juga kekurangannya. Atau kita punya mungkin kakak rohani, pembimbing kita, yang selalu mengatur-ngatur kita, selalu menanya setiap kita, apakah sudah berdoa atau belum? Apakah sudah satu dua atau belum? Apakah sudah baca firman Tuhan belum? Ya, kita sebel. Berarti kita belum menerima seutuhnya. Tapi kasih Tuhan Yesus yang Tuhan mau menerima satu dengan lain. Amin. Ini harus ada pada setiap kita. Di Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Perikop dari Roma 15 ya ayat ke-7 ya. Roma 15 1 sampai ke 13 itu judulnya, perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang lemah dan orang kuat, ada dua kategori di sini, orang lemah dan orang kuat. Ini yang Tuhan mau di setiap kita, menerima yang lemah, yang kuat, menanggung yang lemah. Nah, siapakah yang lemah itu? Siapa yang kuat itu? Yang lemah pasti orang yang mungkin punya masalah, punya pergumulan atau punya kekurangan, yang itu yang perlu ditolong, perlu dibantu. Nah, orang yang kuat ya orang yang mungkin saat itu yang sedang tidak ada masalah, mungkin semuanya sudah tercukupi. Nah, orang-orang seperti inilah yang Tuhan mau untuk menanggung atau membantu atau menolong ya orang-orang yang lemah, orang dalam kesusahan. Mungkin bukan kesusahan secara ya materi, mungkin kesusahan dalam arti kata dia punya pergumulan yang dimana dia tidak bisa bangkit, ya itulah orang yang lemah. Atau mungkin di dalam hal dia punya kelemahan, mungkin dalam hal ya pola pikirnya karena pendidikannya mungkin nggak tinggi, dia punya kelemahannya. Dan kita orang-orang yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih, kita harus menolong dia, mengajarkan dia, membantu dia untuk dia bisa memiliki juga, jadi dia dibangkit dan memiliki juga ya berkat untuk juga dia menolong orang lain. Amin. Dari Bapak yang pertama, bukti kita mengasihi satu dengan lain, di mana setiap kita ya wajib atau harus menolong orang-orang, khususnya orang-orang yang dalam kelemahan. Orang-orang yang dalam punya pergumulan, punya masalah. Kita nggak tahu Bapak Ibu, iya kondisi kedepannya. Saat ini mungkin kita sedang ada di atas, sedang fine-fine aja, semua sedang
oke-oke saja, iya. Tapi nggak tahu kalau besoknya, iya, kalau kita ada di bawah, kita perlu orang-orang yang mendukung kita. Bapak ingat Tuhan Yesus, untuk itulah, ya kita harus ingat, kita harus sadar, iya, kita nggak selama kita berada di atas, nggak selama kita ada orang-orang yang kuat, iya. Ada kalanya kita akan di bawah. Untuk itulah kita satu dengan lain, yuk bersama-sama bergandengan tangan, ya berjalan saling menopang, saling menguatkan, saling menolong. Amin. Akibat dosa Bapak Ibu, ya setiap kita itu sulit sekali untuk kita bisa bergandengan tangan, untuk kita bisa berjalan. Tapi ini yang Tuhan mau untuk kita, yuk bersama-sama, ya saling menopang, saling menolong, khususnya yang kita yang memiliki kekuatan, ya kelebihan. Kita wajib menolong, membantu, ya orang-orang yang mungkin punya kelemahan atau masalah. Ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya akhirnya tercipta kerukunan, adanya acceptance. Ada tradisi di Jepang, Bapak Ibu, di mana anak-anak dari kecil mereka diajarkan suatu nilai namanya empati. Empati artinya apa? Menempatkan diri kita, ya berada di posisi ya seseorang. Ya lawan bicara kita, atau mungkin ya siapapun juga yang kita sedang bersama-sama, tempatkan dia. Nah, mungkin kita bicara dengan anak kita, tempatkanlah posisi kita sebagai ya seorang anak. Baru kita bisa menyelami apa menjadi masalah pergumulan dia. Ya kalau kita bicara mungkin dengan ya bawahan kita, jadilah kita sebagai bawahan. Atau kita sedang bicara kita dengan orang punya masalah, jadilah bahwa itu masalah kita juga. Maka kita bisa akan menerima seseorang tersebut, Bapak Ibu. Ini yang empati. Kenapa itu di Jepang? Iya, orang nggak takut, iya perempuan pulang malam-malam, sebab mereka memiliki empati. Iya, kalau mereka jalan sendirian, mereka bayangkan itu diri mereka. Kalau mungkin ada yang kecurian, itu berarti mereka sendiri yang barangnya dicuri. Karena itulah di Jepang tuh kalau ada dompet yang hilang, pasti dompet itu akan kembali kepada yang pemiliknya. Kenapa? Sebab orang akan merasa itu dompetnya dompet, iya kalau dia mengalami dompet tersebut hilang. Ini yang harus pada setiap kita memiliki empati. Ya sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Menerima keadaan dia tersebut, pergumulan dia tersebut, dan kita bisa membantu dia untuk dia bangkit, ya dan dia menjadi pemenang. Amin. Jadi yang pertama, menerima satu dengan lain, caranya kita menolong, kita menanggung orang-orang yang lemah. Kita bersama-sama maju. Yang kedua dikatakan dari Roma 15 ayat 1 di bagian ayat B-nya, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Ayat keduanya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun. Jadi yang kedua, kunci yang kedua untuk kita bisa menerima seseorang, ya janganlah kita mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Tapi carilah kesenangan sesama kita atau kesenangan bersama-sama sehingga kita bisa saling membangun dan saling menguatkan. Manusia akibat dosa, Bapak Ibu, akibat dosa, maka egonya, kedagingannya yang berkuasa. Dan akibat kedagingan, ego yang berkuasa, maka semuanya itu selalu berorientasi kepada dirinya sendiri. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin dihargai. Ya, suara selalu kalau bisa, suara dia yang didengar, pendapat dia yang selalu diakui. Kalau mau kemana-mana selalu dia yang berkata, kita pergi ke sana harus ikutin. Nah itu akibat dosa. Dampak akibat dosa, manusia dikuasai oleh ego. Dan itu akan menjadi penghambat untuk kita bisa menerima satu dengan lain. Terjadi acceptance. Dan kalau terjadi maka tidak ada kerukunan. Jadi yang kunci yang kedua, ya acceptance, penerimaan terjadi, ya bila kita memikirkan kepentingan sesama kita atau kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita sendiri. Nah, dengan itulah ya kita bisa melihat, kita bisa bersama-sama, ya kita bisa bersama-sama menerima satu dengan lain. Ego kita ini harus dihapuskan. Ego ini harus dihilangkan, Bapak Ibu. Yuk kita belajar untuk mendengarkan. Iya, apa yang menjadi keinginan,
apa menjadi saran, apa menjadi kepentingan bersama, itu kita sama-sama cari kata sepakat, mufakat. Di rumah tangga pun juga Bapak Ibu, seorang kepala rumah tangga, kepala suami atau seorang ayah, jangan memakai caranya untuk membawa keluarganya seperti apa yang dia mau. Besok kita minggu, kita jalan, semuanya harus ikut. Jalan kita ke puncak, harus ikut. Pokoknya apa dikatakan oleh sang pemimpin ini, oleh ayahnya atau suaminya, itu harus diikuti. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka tidak akan terjadi namanya kerukunan. Harus ada kebersamaan. Nah, coba kita mungkin sebagai leader, kita coba tanya, minta pendapat. Saya sebagai kepala keluarga, sebagai suami atau sebagai papa daripada anak-anak, saya bertanya kepada mereka, kalau nanti kita minggu, setuju nggak kalau kita pergi jalan-jalan bersama-sama? Saya nggak pernah memaksakan semua harus ikut. Saya nggak pernah seperti itu. Kenapa? Sebab kalau terjadi maka kerukunan berumah tangga saya itu bisa terjadi, akan menjadi hilang. Perhatikan kepentingan sesama, perhatikan kepentingan orang lain. Ini kunci yang kedua kalau ingin kita terjadi namanya penerimaan. Amin. Penerimaan terjadi kalau kita mau menghilangkan ego kita, menghilangkan kemauan kita. Kita bisa mendengar bersama-sama dan mencari yang terbaik untuk semua bisa diterima, baru terjadi namanya kerukunan. Roma 15 ayat ke-7 di bagian terakhir, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan melakukan, menerima kita apa adanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu, kita melakukan penerimaan satu dengan lain. Di ayat ke-5 di bagian B dikatakan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini yang Tuhan mau. Dia memberikan contoh pada setiap kita dengan menerima kita apa adanya dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga yang Tuhan mau juga dari setiap kita juga menerima satu dengan lain. Bukan supaya kita dikenal, bukan supaya kita dihormati, tapi biarlah kita lakukan semuanya memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi terang, menjadi garam bagi jiwa-jiwa. Sehingga ketika orang melihat setiap kita, orang melihat ada Kristus dalam kehidupan setiap kita. Dan orang akan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan kita bisa bilang, Tuhan Yesus sudah menerima saya. Bagi Tuhan Yesus, ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Menerima satu dengan lain. Karena Tuhan sudah menerima setiap kita. Pertanyaan Bapak Ibu sudah menerima, merasakan belum bagaimana Tuhan menerima setiap kita? Orang yang menerima, orang yang diterima oleh, merasakan diterima oleh Tuhan, dia akan merasakan kasihnya Tuhan. Dia akan merasakan Tuhan dekat dengan dia. Nah, ini orang-orang inilah yang bisa merasakan bagaimana Tuhan menerima dia. Tapi orang-orang yang selalu bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, itu berarti orang-orang yang belum merasakan atau melihat Tuhan menerima dia. Tuhan Yesus, kita ada saat ini, saya mau katakan, karena kita diterima oleh Tuhan. Sampai saat ini, di balik semua pergumulan, masalah, persoalan, percayalah karena kita ada bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menerima kita. Dan saya percaya di balik semua masalah pergumulan ini, saat ini kondisi belum baik, saya percayalah rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk setiap kita. Kenapa? Sebab dia sudah menerima kita apa adanya. Dan rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera, sukacita, hidup berkemenangan, berkelimpahan, itu pasti digenapi atas kita semua. Amin. Tapi satu hal yang Tuhan mau setiap kita, yuk kita menerima satu dengan lain. Sebab apa terjadi namanya kerukunan. Amin. Mazmur 133, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, perikopnya persaudaraan yang rukun. Dikatakan, nyanyian Ziarah Zaud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya bila saudara-saudara berdiam dengan rukun. Perhatikan keduanya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, meleleh janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dampak Bapak Ibu terjadinya kerukunan,
Iya, di antara kita dengan kita menerima satu dengan lain, maka dikatakan ada berkat dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon gunung paling tinggi di Israel, dan di sanalah ya air mengalir memenuhi ya kebutuhan daripada bangsa Israel. Gunung Hermon bisa tempat yang tinggi di mana Allah berada. Nah, ketika kita bersama-sama hidup rukun satu dengan lain, maka berkat dari Allah yang Maha Tinggi akan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kerukunan membawa berkat. Amin. Ini yang Tuhan mau setiap kita di bulan ini, Februari ini. Yuk kita ya menerima satu dengan lain. Amin. Caranya bagaimana? Kita menolong, membantu ya yang lemah. Bersama-sama kita bangkit, kita berjalan bersama-sama ya meraih kebenaran apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, ya jangan memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan sesama, pentingkanlah orang-orang banyak. Itulah kuncinya. Dan saya percaya maka berkat dari Maha Tinggi mengalir setiap kita semua. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kalau hari ini kami mendengar tuntunan-Mu untuk setiap kami menerima satu dengan lain. Seperti Tuhan menerima kami apa adanya. Demikian juga Tuhan mau setiap kami menerima satu dengan lain. Pasangan kami, suami atau istri, orang tua, kakak adik, teman-teman kami di mana kami berada, kami menerima mereka. Tidak hanya kelebihannya, tapi kekurangan juga. Tuhan biarlah pada setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu, ya kerukunan itu yang Tuhan rindukan. Dengan kerukunan ini terjadi Tuhan, dan kami percaya berkat yang Maha Tinggi akan mengalir di hidup setiap kami semua. Tuhan mampukan kami untuk kami yang kuat, atau mungkin juga kami yang lemah. Tuhan, kami bersama-sama bergandengan tangan. Kami yang kuat menolong yang lemah. Kami yang lemah, kami mau disupport oleh yang kuat. Kami boleh bersama-sama bangkit Tuhan, menerima pada berkatnya Allah. Tuhan, dan biarlah Tuhan ego kami kikis, kami potong Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan Bapa kepentingan bersama. Kami boleh bersama-sama Tuhan hidup rukun. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa yang malah ada hari ini mendengar firman-Mu, biar firman-Mu ditaburkan di hati mereka dan menjadi rema atas setiap mereka, dan hidup mereka satu dengan lain hidup yang rukun dalam keluarga mereka, dalam komunitas mereka, dan lingkungan mereka hidup dengan rukun, dan berkat Allah yang Maha Tinggi mengalir di depan setiap mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya mari kita siapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan makan roti dan minum anggur yang kami percaya merupakan perlambangan tubuh darah Kristus. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Kau tinggal di depan kami dan kami tinggal dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kita bereskan hati kita. Kita ingat karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Dia yang seharusnya tidak binasa. Dia seharusnya tidak disalibkan, tapi Dia mau menggantikan setiap kita dengan disalibkan dan mati di kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kalau hari ini masih ada dosa atau pelanggaran yang belum kita bereskan, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita bereskan, kita minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa, pelanggaran apapun juga. Dosa kecil, dosa besar sama namanya dosa, dan itu pelanggaran terhadap hukumnya Allah. Yuk kita bereskan, kita minta ampun sama Tuhan atas dosa setiap kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur, kita bereskan dulu setiap dosa kita, biar kita boleh layak di hadapan Tuhan sebelum kita perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kuduskan, sucikan roti dan anggur yang anak-anak-Mu akan makan dan minum, yang saya percaya merupakan perlambangan tubuh darah Kristus. Kuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus adakan dengan muridnya 2000 tahun lalu. Dan saat ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita adalah murid-murid Yesus,
Saat ini perjamuan kudus boleh ada bersama Tuhan bersama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita angkat tinggi-tinggi merupakan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang boleh diadakan pada hari ini. Kepercaya Tuhan melalui perjamuan kudus ini, Engkau tinggal di Tuhan setiap kami dan kami tinggal dalam Engkau. Engkau adalah Bapa dan kami anak-anak-Mu bersatu Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau menuntun langkah-langkah setiap kami Tuhan. Berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Berkati kehidupan setiap mereka Tuhan. Engkau tolong mereka yang lemah Tuhan. Bangkitkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amat selesai Tuhan. Engkau perjamuan kudus ini Tuhan memimpin Tuhan. Terus selesai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus
di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening kita sudah siapkan atau bisa scan barcode yang kita sudah siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan persembahan. Tuhan berkati bersama setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat secara materi, jasmani, rohani, berkat anugerah kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga dalam Anak yang tunggal terkasih juru selamat setiap kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. Terima kasih saudara semua. Kasih-Mu tak pernah berakhir.